Oke, sobat-sobat semuanya, pecinta pengolahan emas, perak, palladium, di mana saja berada. Dalam kesempatan ini, saya akan mengekstrak emas dari batuan yang ada di depan ini ya. Ini udah saya pernah olah sekitar 157 gram dan hasilnya di bawah 100 mili. Dan ini adalah temannya, ini sekitar 8 ons setengah. Jadi asalnya ini 1 kilo. Udah saya uji dan alhamdulillah udah menghasilkan ya. Dan ini tentunya yang 8 ons setengah ini akan saya olah nanti dengan sistem bakar tentunya nanti. Sobat-sobat semuanya, saya tidak akan menjelaskan mengenai batuan ini apa batuan pirit, apakah batuan kuarsa, ataukah batuan galena. Yang jelas semua batuan itu banyak di alam ini ya, mau pirit, mau galena, mau kuarsa, dan bahkan ada jenis-jenis batuan yang ada di dunia tentunya. Dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang batuan galena atau pirit ataupun batuan kuarsa. Yang jelas di mana-mana saya mendapatkan batuan dan batuan itu mencurigakan, langsung saya siap uji dan saya olah. Gitu aja. Untuk apa? Untuk nambah dapur kita supaya ngebul. Gitu. Sobat-sobat semuanya, dalam metode pengujian batuan yang ada di alam ini, baik itu batuan dari berbagai jenis batuan, tentunya banyak metode-metode pengujian yang umum dilaksanakan ataupun yang umum dilakukan oleh para ahli daripada pengolahan. Yang pertama itu dengan sistem uji densitas. Apa itu uji densitas sobat-sobat semuanya? Uji densitas atau massa jenis daripada batuan ini. Metode ini melibatkan penimbangan berat batuan dan pengukuran volume air yang dipindahkan dengan membagi massa batuan dengan volume air. Nah, di sini kita akan mendapatkan atau bisa menentukan densitasnya dan membandingkan dengan densitas emas murni. Seperti kita tahu bahwa densitas emas murni itu yaitu sekitar 19,39 per cm kubik. Tentunya nanti akan saya demokan ya mengenai penimbangan secara densitas ini. Yang keduanya itu yaitu dengan uji asam nitrat atau uji gores. Metode ini melibatkan penggoresan batuan pada uji batu khusus tentunya. Reaksi warna yang terjadi dapat menunjukkan kadar emasnya. Jadi bisa dilihat kalau nanti kita gores ke batuan khusus dan ditetesi dengan asam nitrat, itu akan menunjukkan kadar emasnya. Nanti kita coba dan kita demokan dalam proses uji asam nitrat ya. Yang ketiganya yaitu dengan X-ray fluorescent atau XRF. Jadi metode ini sobat-sobat semuanya, ini menggunakan sinar X untuk menganalisis komposisi kimia batuan dari unsur lainnya. Jadi jelas ya, dengan metode XRF ini memang metode yang agak canggih ya. Dan lumayan juga nih dari segi biayanya juga. Dan yang keempat itu yaitu dengan fire assay atau uji bakar. Ini melibatkan peleburan batuan sobat-sobat semuanya. Jadi peleburan batuan pada suhu tinggi untuk memisahkan emas dari unsur-unsur lainnya. Nah sobat-sobat semuanya, mana yang lebih efektif untuk pengujian tersebut? Apakah XRF atau yang lainnya? Jadi yang paling efektif dalam pengujian batuan ini yaitu yang pertama itu yaitu dengan XRF. Jadi dalam metode ini relatif cepat dan tidak merusak batuan itu sendiri dan dapat menganalisis banyak unsur sekaligus termasuk emasnya. Namun berat di ongkos. Dengan metode XRF ini akan mengeluarkan biaya lumayan juga ya. Gitu, kita harus pergi ke lab dan lumayan juga nih biayanya. Dan yang keduanya
dalam pengujian batuan ini yaitu dengan fire assay atau uji bakar. Nah, ini fire assay ini atau uji bakar ini yaitu proses metode yang umum dilaksanakan oleh para pengolah pada umumnya ya. Dan ini dianggap sebagai standar emas ya dalam pertambangan tentunya. Sobat-sobat semuanya, dalam fire assay ini atau uji bakar ini memerlukan peralatan pembakaran yang memadai tentunya. Mau pembakaran apa aja, yang jelas kita bisa menciptakan suhu yang lebih daripada 1200 derajat atau bisa lebih daripada itu atau sekitar 1500 derajat. Baru dalam pembakaran terhadap batuan ini bisa efektif ya.